Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bibi Cahyono dengan NIB 1210484, Prodi Manajemen Kelas Manajemen C. Di sini saya akan mempresentasikan krisis HAM akibat pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 berkembang dari krisis kemanusiaan menjadi krisis hak asasi manusia. Sesuai pengaturan dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, ditegaskan bahwa setiap orang berhak untuk menikmati standar tertinggi atas kesehatan fisik dan mental yang dapat dicapai. Terhitung sejak pertama kali teridentifikasi pada akhir Desember 2019 di Wuhan, China, wabah COVID-19 telah berlangsung hampir 2 tahun lamanya. WHO menyatakan bahwa COVID-19 telah mencapai level pandemi global pada 11 Maret 2020. Pandemi COVID-19 telah menyebabkan krisis HAM yang tak pernah kita bayangkan sebelumnya. Selain merongrong HAM atas kesehatan, COVID-19 telah memporak-porandakan pilar-pilar HAM lainnya. Dampak pandemi COVID-19 antara lain yang pertama, dampak besar pandemi di sektor ekonomi. Kedua, dampak pandemi COVID-19 di bidang kesehatan. Ketiga, dampak pandemi COVID-19 di bidang sosial dan hukum. Dampak besar pandemi di sektor ekonomi. Dampak yang pertama yang sangat terasa dan mudah sekali dilihat adalah melemahnya konsumsi rumah tangga atau melemahnya daya beli masyarakat secara luas. Dampak kedua yang sangat terlihat di DIY sebagai bagian tidak terpisahkan dari ekonomi nasional adalah menurunnya angka investasi di berbagai sektor usaha. Dampak ketiga adalah pelemahan ekonomi daerah dan nasional, penurunan penerimaan pajak, pelambatan pertumbuhan ekonomi menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dan nasional di kala pandemi. Dampak keempat adalah pergeseran pola bisnis dan penerapan bisnis model yang tidak biasa. Dampak kelima yang cukup signifikan adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Pandemi COVID-19 mendorong semua orang untuk tidak lagi berinteraksi secara konvensional. Pembatasan pertemuan, pembatasan aktivitas berkerumun menjadi pemicu perlu adanya inovasi dengan pemanfaatan teknologi. Dampak pandemi COVID-19 di bidang sosial dan hukum. Menurut Mahfud MD, dampak yang sangat terasa yaitu tingkat kriminalitas umum di beberapa daerah mengalami peningkatan signifikan yang disebabkan oleh situasi pandemi yang melumpuhkan ekonomi. Berbeda dari krisis ekonomi sebelumnya, krisis karena pandemi ini yang terkena dampak besar adalah usaha mikro. Dibutuhkan insentif lanjutan pada kekuatan utama ekonomi nasional untuk pemulihan ekonomi di usaha mikro, pariwisata, dan pangan. Selain itu, dibutuhkan juga penguatan fiskal sebagai syarat mitigasi dan kebijakan moneter lebih longgar dalam bentuk relaksi kredit dan pembiayaan kepada pelaku usaha di sektor ekonomi utama dan mikro. Dampak negatif pandemi COVID-19 di bidang kesehatan. Yang pertama, rumah sakit kewalahan. Yang kedua adalah nakes tertular COVID. Yang ketiga adalah pasien non-COVID-19 takut ke rumah sakit. Yang keempat, pasien COVID depresi. Yang kelima adalah nakes juga takut dan cemas. Yang keenam adalah stigma buruk ke nakes bahwa banyak masyarakat yang memandang negatif bahwa tenaga kesehatan sebagai pembawa virus karena merawat pasien COVID. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.